Langsung pada pembahasan, untuk yang pertama kita akan mendengar dari Ustadz Zulkarnain bin Muhammad Sunusi dari Salafi. Pertanyaan, apakah bismillah tersebut termasuk satu ayat? Bukan bismillah ya, tapi bismillahirrahmanirrahim. Beda antara bismillah dan bismillahirrahmanirrahim. Kalau bismillah itu namanya tasmiyah. Kalau bismillahirrahmanirrahim itu namanya basmalah. Ya. Di setiap surah itu ada pasti bismillahirrahmanirrahim sebelumnya, kecuali satu surah dalam Al-Quran, itu surat Taubah. Antara surah Al-An'am dan surat Taubah itu tidak ada bismillahirrahmanirrahim, dan itu menurut kesepakatan ulama. Kemudian ada satu bismillahirrahmanirrahim disepakati oleh para ulama pasti masuk di dalam Al-Quran, itu hanya berada di surah An-Naml. Ya, di firman Allah Subhanahu wa taala, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Baik, adapun yang di awal, yang sebelum surah pada setiap surah Al-Quran yang lainnya, misalnya Al-Fatihah sebelumnya ada bismillahirrahmanirrahim, Al-Baqarah sebelumnya ada bismillahirrahmanirrahim, Ali Imran sebelumnya ada bismillahirrahmanirrahim. Apakah bismillahirrahmanirrahim ini masuk kepada surah tersebut atau tidak? Ini letak silam pendapat sudah lama di tengah para ulama. Dan yang benar ya, bahwa bismillahirrahmanirrahim itu tidak masuk kepada surah itu, tetapi dia adalah ayat tersendiri yang memisahkan antara sebuah surah dengan surah yang lainnya. Dan itu datang sebuah hadits yang sahih menunjukkan akan hal tersebut. Kemudian yang kedua, dari sudut pendalilan diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa Allah berfirman di hadits qudsi, "Qusimatis salatu baini wa bain 'abdi nisfaini." Sungguhnya salat itu dibagi antara aku dan hambaku menjadi dua. Salat yang dimaksud adalah surah Al-Fatihah. Karena surah Al-Fatihah itu punya banyak penamaan. Salah satu penamaannya disebut dengan nama salat, karena dia adalah inti salat. Kalau tidak baca surah Al-Fatihah tidak syah salatnya. Karena itu di hadits Ubadah bin Samit riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Jadi ketika dikatakan kusimatis salatu, salat dibagi menjadi dua, maksudnya surah Al-Fatihah dibagi menjadi dua. Iya. Kemudian dikatakan, diterangkan keutamanya, lalu diterangkan, idza qala alhamdulillahi rabbil alamin, apabila si hamba membaca alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah berfirman, hamidani abdi. Kalau si hamba membaca ar-rahmanir rahim, maka Allah berfirman, athna li abdi. Dan apabila hamba membaca maliki yaumiddin, maka Allah berfirman, majjadani abdi. Kalau si hamba membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka si hamba membaca maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, hada baini wa bain abdi wa li abdi ma sa'al. Ya. Jadi ketika disebut surah Al-Fatihah, ayat yang paling pertama disebutkan adalah alhamdulillahirabbil alamin. Nah, disebut bismillahirrahmanirrahim. Terus dimaklumi bahwa surah Al-Fatihah itu 7 ayat. Ya, ketika disebut alhamdulillah, setelah itu ar-rahmanirrahim, kemudian maliki yaumiddin, begitu disebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah berfirman, ini antara aku dan hambaku. Berarti ayat yang pertengahan, ayat yang keempat. Ya. Berarti 3 ayat sebelumnya dan 3 ayat setelahnya. 3 ayat sebelumnya bisa dihitung ya. 1, alhamdulillahirabbil alamin. 2, ar-rahmanirrahim. 3, maliki yaumiddin. 4, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik, 3 ayat setelahnya. Yang kelima, ihdinas siratal mustaqim. Yang keenam, siratal ladzina an'amta alaihim. Berhenti di situ. Itu yang keenam. Dan yang ketujuh, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini menurut pendapat yang lebih kuat. Ya, dan sekali lagi ini ada silang pendapat di tengah para ulama. Wallahu ta'ala alam. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Untuk pandangan dari organisasi Muhammadiyah, kita akan simak dari penjelasan Ustadz Mujiman. Hukum yang pertama, halil basmalah, apakah bismillah ayatun minal Qur'an? Bismillah ini termasuk ayat di dalam Al-Quran atau bukan? Jadi bismillah ini termasuk ayat di setiap surat atau bukan? Para ulama sudah ijma' ala annal basmalata, bahwasanya bismillah itu al-waridatu fi suratin namli. Para ulama sudah ijma' bahwasanya bismillah itu ada di dalam surat An-Naml.
Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Itu di surat An-Naml. Ini ulama sepakat. Walakinnahum, tetapi mereka ikhtalafu. Para ulama berbeda pendapat. Hal hiya ayatum minal Fatihah? Apakah bismillah ini termasuk bagian dari surat Al-Fatihah? Wa min awwali kulli surah, dan awal dari setiap surat, amlah atau bukan? Jadi para ulama sudah sepakat, memang betul ada bismillahirrahmanirrahim itu bagian dari ayat Al-Quran di surat An-Naml. Tetapi apakah dia bagian dari surat Al-Fatihah dan bagian dari setiap surat atau bukan? Nah, ini ulama beda pendapat. Baik teman-teman semua, yang pertama, al-awwal hiya ayatum minal Fatihah, dia adalah ayat dari surat Al-Fatihah. Wa min kulli suratin, dan dia juga ayat dari setiap surat. Wa huwa madhabus Syafi'i rahimahullahu ta'ala, dan ini adalah madhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Jadi menurut madhab Asy-Syafi'i, bismillahirrahmanirrahim adalah ayat dari surat Al-Fatihah dan ayat dari setiap surat kecuali surat At-Taubah. Nah, ini menurut madhab Asy-Syafi'i. Nanti kita lihat waktunya. Kalau dalilnya cukup kita baca kalau waktunya cukup kita baca dalilnya. Kalau tidak kita sampaikan saja kesimpulannya. As-sani, yang kedua, laisat ayatun la minal Fatihah wala min syai' min suwaril Quran. Dia bukan merupakan ayat di dalam surat Al-Fatihah dan bukan pula surat di dalam surat-surat yang lain. Jadi bismillah itu bukan bagian dari surat Al-Fatihah, bukan pula bagian dari surat-surat yang lain. Wa huwa madhabu Malik. Ini adalah madhabnya Imam Malik. Jangan tanya ke saya kenapa beda. Nanti dalilnya kalau cukup kita baca. Kemudian dari dua pendapat ini sudah kita saksikan pendapat madhab Syafi'i dan pendapat madhab Maliki sudah berbeda. Lalu as-salis, yang ketiga, hiya ayatun tammah, dia adalah ayat yang sempurna minal Quran, di dalam Al-Quran, unzilat li fasli bainas suwar, yang diturunkan khusus untuk memisah surat satu dengan surat yang lain. Walaisat, dan bukanlah ayat dari surat Al-Fatihah, bukan pula ayat dari surat yang lain, tetapi dia adalah ayat unzilat li fasli bainas suwar, ayat yang diturunkan khusus untuk memisah surat satu dengan surat yang lain. Jadi pemisahnya itu apa? Bismillah. Nah, jadi dia bukan ayat berdiri sendiri, bukan berdiri bergabung dengan surat itu, tetapi dia adalah pemisah. Ini pendapat yang ketiga. Nah teman-teman semua yang berbahagia yang dirahmati Allah, kita baca dalilnya satu-satu saja ya. Nanti kalau dibaca semua waktunya habis. Madhab Syafi'i atau istadallah Syafi'iyah berpendapat di dalam madhab mereka dengan hadis dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza qara'tum alhamdulillahirabbil alamin." Kalau kalian membaca alhamdulillahirabbil alamin, maksudnya membaca surat Al-Fatihah. Karena tadi sudah kita sampaikan nama lain dari surat Al-Fatihah adalah alhamdulillahirabbil alamin. Kalau kalian membaca surat alhamdulillahirabbil alamin, faqra'u bismillahirrahmanirrahim. Maka bacalah bismillahirrahmanirrahim. Innaha ummul Quran wa ummul kitab wa sab'ul masani. Karena dia adalah induknya Al-Quran
induknya kitab suci, dan 7 ayat yang diulang-ulang. Wa bismillahirrahmanirrahim, dan bismillahirrahmanirrahim ahadu termasuk salah satu dari ayatnya. Jadi salah satu ayat dari surat Al-Fatihah itu adalah bismillahirrahmanirrahim. Ini dalil yang dipakai bahwasanya bismillah bagian dari surat Al-Fatihah. Perlu dalil lain? Ya. Baik, saya tambahin lagi. Mudah-mudahan cukup, atau kalau tidak cukup minta mohon agak tambah dikit waktunya ya. Yang kedua, hadis dari Ibnu Abbas. Beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dulu Rasul sallallahu alaihi wasallam yaftatih, membuka as-shalah, salat bi bismillahirrahmanirrahim. Beliau mengawali pada saat salat dengan bismillahirrahmanirrahim. Maka bismillahirrahmanirrahim termasuk surat dari surat Al-Fatihah. Lalu bagaimana termasuk surat yang lain? Suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu di satu hari awalnya menundukkan kepala, lalu kemudian mendongak dan dalam keadaan tersenyum. Maka kemudian para sahabat berkata, apa yang membuatmu tersenyum wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Rasul mengatakan, nazalat alayya anifan surah, baru saja turun kepadaku satu surat. Faqara'a, lalu beliau membaca bismillahirrahmanirrahim, inna a'toina. Jadi Nabi membacanya tidak langsung inna a'toina, tapi Nabi membacanya bismillahirrahmanirrahim, inna a'toina kal kautsar. Maka ini dalil bagi mazhab Syafi'i bahwa bismillahirrahmanirrahim termasuk bagian dari setiap surat. Baik, dalil yang kedua, dalil dari mazhab Maliki. Mazhab Maliki tadi menyebut apa pendapatnya? Bukan termasuk bagian dari surat Al-Fatihah dan bukan termasuk bagian dari surat-surat yang lain. Hadis yang dipakai dari Aisyah, semoga Allah meridhoinya, berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengawali salat bitakbir, dengan takbir, wal qiraatu, dan membaca bilhamdulillahi rabbil alamin, dan membaca alhamdulillahi rabbil alamin, tidak disebut bismillah. Sehingga bismillah bukan bagian dari surat Al-Fatihah, karena dalam hadis Aisyah di sini membacanya mengawali dengan alhamdulillah. Kemudian hadis yang kedua, sahabat Anas di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim menyebutkan, kata sahabat Anas, apa yang beliau sampaikan, shallaitu khalfan nabi, aku sholat di belakang Nabi, wa Abi Bakrin, dan di belakang sahabat Abu Bakar, wa Umar, dan di belakang sahabat Umar, wa Utsman, dan di belakang sahabat Utsman radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhai mereka semua. Fakanu, maka mereka semua yastaftihuna sholata, mengawali salat mereka dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Maka ini menjadi dalil bagi mazhab Maliki bahwasanya tidak membaca bismillah, dan bismillah tidak termasuk bagian dari surat Al-Fatihah. Hadis yang ketiga, perlu dibaca enggak ini? Enggak usah ya, cukuplah dalilnya. Dalil yang berikutnya yang dipakai oleh madhab yang mana tadi, yang ketiga, bahwasanya dia ayat yang turun khusus untuk memisah surat satu dengan surat yang lain. Hadis yang dipakai oleh madhab Hanafi adalah pernyataan para sahabat, kunna la na'rif, kami dahulu tidak mengetahui, inqidha,
untuk memisah aswar, surat-surat yang lain sampai diturunkan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, demikian pula diriwayatkan dari Ibnu Abbas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana la ya'rif. Dulu Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak tahu. Jadi Rasul tidak tahu faslas surah, pemisah surat, hatta sampai kemudian yanzila, sampai kemudian turun alaihi kepadanya Bismillahirrahmanirrahim, sampai turun kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam Bismillahirrahmanirrahim. Maka ini pendapat madhab Hanafi. Kemudian juga bukan termasuk bagian dari surat yang lain. Apa dalilnya? Dalilnya selain tadi sebagai pemisah, ada dalil lain bahwa Rasul pernah mengatakan bahwasanya barang siapa yang membaca 30 ayat maka dia akan mendapatkan syafaat dan diampuni. Ketika itu Rasul sedang membaca surat Al-Mulk atau surat Tabarakalladzi. Andai Bismillahirrahmanirrahim itu bagian dari surat Al-Mulk, pasti Rasul menyebut 31 ayat. Tapi Rasul hanya menyebut 30. Berarti Bismillah tidak masuk di dalamnya. Dari pendapat ini, manakah pendapat yang kuat? At-tarjih. Nah ini ditarjih ya, dicari pendapat yang kuat. Pendapat yang kuat adalah, tentu ini setiap orang, setiap ulama bisa menguatkan pendapat yang berbeda. Kalau saya bukan ulama, bukan pula ustadz, nah, hanya mubalik saja, sekedar membacakan atau menyampaikan. Kalau di tempat kita panggilan ustadz itu bukan al-ustadz, bukan ya, karena di tempat kita ini kalau disebut ustadz itu ada banyak kemungkinan. Guru TPA, nah, itu juga ustadz. Guru SD itu juga dipanggil ustadz. Atau tukang ruqyah dipanggil ustadz. Atau dukun yang biasa nambani orang sakit yang dengan ayat-ayat misalnya juga biasa disebut ustadz. Padahal itu bukan ustadz. Dan kadang ada orang yang gagal paham ketika saya menyampaikan tentang beda ustadz dengan dukun. Kalau dukun pijet ya boleh. Kalau dukun yang sifatnya obat tradisional ilmiah herba ya boleh. Yang saya maksud sering kita sampaikan perbedaan antara dukun dengan ustadz, itu yang saya maksud adalah dukun yang mengaku menjadi peruqyah. Nah, jadi pasang pelengkap tukang ruqyah. Nah, tapi prakteknya loh kok begitu, berarti dukun. Nah, itu yang saya maksud ketika ada pernyataan saya mengenai masalah beda antara dukun dengan ustadz. Itu adalah dalam praktek pengobatan yang mengatasnamakan ruqyah, bukan pengobatan herba. Kalau pengobatan herba dukun ya memang ahli herba disebut dukun ya boleh saja, tukang pijet disebut dukun ya boleh saja, tetapi bukan itu konteksnya ketika menyebut beda antara ustadz dengan dukun. Baik, kita lanjut. Mana yang kuat di sini? Insya Allah pendapat yang kuat adalah pendapat madhab Hanafi, bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim itu untuk memisah surat satu dengan surat yang lain. Dia adalah ayat yang sempurna yang berdiri sendiri sebagai pemisah surat satu dengan surat yang lain. Kemudian untuk yang terakhir, Ustadz Nur Khalid Syaifullah dari organisasi Majelis Tafsir Al-Quran. Mohon dijelaskan tentang surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim itu apa termasuk ayat dalam Al-Fatihah? Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ahlul ilmi. Menurut Imam Asy-Syafi'i, Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk ayat dalam surat Al-Fatihah. Landasannya apa? Karena di dalam sebuah hadis yang terdapat dalam riwayat Darqutni juz 1 halaman 312, nomor hadis 36, hadis dari Abu Hurairah disebutkan,
An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qara'tumul hamdulillah," jika kamu membaca alhamdulillah, maksudnya Al-Fatihah, faqra'u bismillahirrahmanirrahim, maka bacalah bismillahirrahmanirrahim. Fa innaha ummul qur'ani wa ummul kitabi was sab'ul masani. Karena sesungguhnya Al-Fatihah itu ummul Qur'an, Al-Fatihah itu ummul kitab, Al-Fatihah itu 7 ayat yang diulang-ulang. Wa bismillahirrahmanirrahim ihdaha, dan bismillahirrahmanirrahim termasuk salah satu dari 7 ayat yang diulang-ulang tadi. Ini landasan bagi yang berpendapat bahwa bismillahirrahmanirrahim termasuk satu ayat dari ayat-ayat Al-Fatihah. Meskipun hadis ini masih diperselisihkan oleh mayoritas ahlul ilmi tentang marfu'nya sampainya kepada Rasulullah. Kemudian yang kedua, Abdullah bin Mubarak menyatakan bahwa bismillahirrahmanirrahim itu termasuk satu ayat dalam setiap surat yang ada di dalam Al-Quran, kecuali surat At-Taubah yang tanpa basmalah. Ini menurut Abdullah bin Mubarak berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, terdapat dalam riwayat Imam Muslim. Hadis dari Anas, an Anasin qala, dari Anas ia berkata, baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin baina adhurina. Dulu pada suatu hari ketika Rasulullah pernah berada di tengah-tengah kita, di tengah-tengah kami, id akhfa ikhfa'atan, tiba-tiba Rasulullah itu tertidur sejenak. Id akhfa ikhfa'atan, tertidur sejenak. Summa rafa'a ra'sahu mutabassiman, kemudian beliau mengangkat kepala beliau sambil tersenyum. Fakulna, maka para sahabat bertanya, ma adhakaka ya Rasulullah, apa yang membuatmu tersenyum wahai Rasulullah? Qala, Nabi kita bersabda, unzilat alayya suratun, unzilat alayya anifan suratun. Tadi waktu saya tidur sejenak telah diturunkan satu surat kepadaku. Faqara'a bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Berdasarkan ini, karena Nabi membaca bismillah dulu, kemudian baru inna a'tainakal kautsar, maka Abdullah bin Mubarak berpendapat bahwa bismillah itu satu surat dari tiap-tiap surat yang ada di dalam Al-Quran, termasuk surat Al-Fatihah dan surat-surat yang lain kecuali surat At-Taubah yang tanpa basmalah. Hadis ini terdapat dalam riwayat Imam Muslim juz 1 halaman 300 nomor hadis 53. Kemudian yang ketiga, Imam Malik berpendapat bahwa bismillahirrahmanirrahim itu tidak termasuk ayat dalam surat Al-Fatihah maupun dalam surat-surat Al-Quran yang lain, kecuali bismillah yang terdapat di dalam Quran surat An-Naml ayat 30. Terkait dengan ini semua sepakat kalau bismillahirrahmanirrahim yang terdapat di dalam An-Naml ayat 30 itu termasuk satu ayat Al-Quran. Imam Malik beralasan bahwasanya Nabi kita pernah bersabda, man sholla sholatan lam yakra fiha bi ummil Quran fahiya khidajun salasan ghairu tamamin.
barang siapa yang sholat tidak membaca Ummul Quran, maksudnya Al-Fatihah, fahiya khidajun, maka itu kurang. Salasan, beliau menyabdakan begini 3 kali, ghairu tamamin, tidak sempurna. Fakila li Abi Hurairah, maka kemudian dikatakan kepada Abu Hurairah, inna nakunu wara'a au khalfa imamin, sesungguhnya kami berada di belakang imam, apa yang harus kami lakukan? Maka Abu Hurairah mengatakan, ikra biha fi nafsika, baca Fatihah itu dalam hatimu. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, karena sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah bersabda. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, ini berarti hadis qudsi. Qasamtus sholata baini wa baina abdi nisfaini. Aku membagi as-sholat, maksudnya Al-Fatihah. Jadi nama lain dari Al-Fatihah itu as-sholat. Aku membagi Al-Fatihah antara aku, yaitu Allah, dan hambaku menjadi 2 bagian. Fa idza qara al-'abdu alhamdulillah, qala Allah, fa idza qala al-'abdu alhamdulillah, qala Allah Ta'ala, apabila seorang hamba itu mengucapkan atau membaca alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah berfirman, hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Dari hadis qudsi ini Allah memulainya dengan alhamdulillah, tidak dengan bismillah, karena Allah berfirman, idza qala al-'abdu alhamdulillahirabbil alamin, jika ada hamba yang mengucap alhamdulillah, maka Allah jawab, hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Allah tidak memulai idza qala al-'abdu bismillahirrahmanirrahim, tapi idza qala al-'abdu alhamdulillahirabbil alamin. Berdasarkan hadis qudsi ini, maka Imam Malik meyakini bahwa bismillahirrahmanirrahim itu tidak termasuk satu ayat dari ayat-ayat Al-Fatihah ataupun satu ayat dalam surat-surat Al-Quran yang lain. Wallahu a'lam. Allah yang maha mengetahui. Yang jelas kita tidak usah ribut. Kita sholat mau dengan bismillah atau langsung mulai dari alhamdulillah, itu silahkan. Al-amru mukhayyar, itu pilihan.